Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini kita mau belajar dari kisah Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima diceritakan di sana bagaimana Panglima Aram ini mengalami sakit kusta. Seorang panglima yang luar biasa mengalami sakit kusta. Namun ada info dari hambanya yang mengatakan bahwa di Israel sana ada seorang Nabi Allah yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Maka dari info itu dia minta izin kepada Raja Aram untuk dia menemui Nabi tersebut. Nah, mari kita baca apa yang menjadi skenario di dalam diri seorang Naaman. Dia berharap ketika dia ketemu dengan Nabi ini, ada harapan yang terpikirkan di dalam benak dia apa yang akan dilakukan oleh Nabi Tuhan ini. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang wajar sebenarnya ketika orang menderita sakit, dia berharap sembuh. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika Naaman mendapatkan perintah dari Elisa, yang dikatakan untuk dia mandi di sungai, dia jalan pikirannya itu menolaknya. Karena di dalam pemikiran dia, ketika dia datang kepada Nabi itu, dia akan ditumpang tangan. Nabi itu akan berkata kepada Tuhan, "Oh, sembuhkanlah hambamu ini ya Tuhan," dan lain sebagainya. Tetapi yang didapati Naaman adalah justru dikatakan dia harus pergi. Ayat 10 dikatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi pulih." Apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi skenario di dalam hidup Naaman. Jauh sekali. Ya, tadi saya katakan dia pikir dia akan mengangkat tangan, kemudian menggerak-gerakkan tangannya di atas sakitnya, dan dia memanggil nama Tuhan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Elisa. Elisa berkata, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita memiliki pergumulan, seringkali ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup kita datang kepada Tuhan dengan harapan Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi skenario kita. Apa yang menjadi harapan dan skenario dalam hidup kita. Tetapi seringkali Tuhan menjawab dengan cara yang lain. Dan hari ini kita mau belajar supaya kita menyerahkan skenario kita kepada skenario Tuhan. Ya, dikatakan di situ ayat yang ke-10, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ini bertolak belakang, saya katakan tadi, bertolak belakang dengan skenario daripada Naaman. Itulah yang membuat Naaman menjadi gusar, ya, menjadi panas hati, menjadi marah. Bahkan dia berkata di ayat yang ke-12, "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini kita belajar, mari kita menyerahkan skenario di dalam hidup kita kepada skenario Tuhan. Karena apa yang Tuhan kerjakan pasti yang terbaik bagi hidup kita.
Ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Sekali lagi, Bapak Saudaraku, renungan hari ini mengajarkan kita untuk kita menyerahkan segala skenario dalam hidup kita kepada Tuhan. Lakukan seperti apa yang Tuhan mau, sekalipun itu tidak masuk dalam skenario kita. Sekalipun itu tidak masuk dalam skenario kita, tapi mari kita lakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Dan hasil dari ketaatan Naaman adalah dia disembuhkan dari sakit kustanya. Bahkan kulitnya menjadi pulih seperti kulit bayi. Saya berharap renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh mengubahkan paradigma kita yang selama ini punya skenario begitu banyak di dalam pikiran kita. Tetapi hari ini kita menyerahkan skenario di dalam hidup kita kepada skenario Tuhan. Karena yang daripada Tuhan itu pasti yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.